Sebelumnya di Sekutomotif. Ada satu mobil lagi yang gue bawa nih, mobil bensin nih Om. Om nih kita masih mikir-mikir soal remap-remapan nih. Ada satu mobil lagi yang gue bawa nih, mobil bensin nih Om. Nah, belum pernah gue tes Om. Swift 3 pintu. Pakai supercharger, road track, terus ECU-nya udah piggyback. Oh, udah piggyback. Udah piggyback. Gue nggak tahu apakah perlu di remap lagi atau gimana nih Om. Ya, sebenarnya. Kita tes dulu aja lihat powernya, air flow ratio-nya berapa sih. Ya. Om, gue lupa pernah bawa Swift dia yang tanpa supercharger. Tapi perasaan gue nggak tahu deh, ngebut-ngebutnya mirip-mirip juga ya. Karena kalau supercharge itu kan powernya in between antara NA dan turbocharge. Dan model supercharge-nya ini kan centrifugal. Jadi dia ngikutin RPM mesin, di mana RPM makin tinggi, busnya makin tinggi. Oke. Jadi busnya dia nggak dari bawah langsung, tapi dia linear. Oh, linear ya, Iya. nggak langsung bung gitu. Nggak seperti turbocharge, nggak ngagetin. Makanya Oke. supercharge itu ya dibilang nggak ada lagi. Ya. Sama kalau di mobil Matic dia nggak bikin stres gearboxnya. Dibandingkan turbo. Ya kalau turbo kan begitu masuk, ntar di RPM misalnya 2,5, 3.000 tergantung itu kan dia udah masuk kan. Jadi kalau kayak mau matain sesuatu, langsung begini. Tapi kalau ini, gila. Jadi Jim nih JB74 bisa kasih supercharge nggak? bisa. Bisa. Gue pernah kenceng satu pakai supercharge. Ada yang jual kitnya? Kebetulan waktu itu customer saya dia bikin sendiri. Dia beli Oke. supercharge dipasangin. Jujur, gue lebih suka yang turbocharge. Dibandingkan super? Tenaganya lebih instan torsinya gue lebih suka karakternya di turbocharge. Oke. Kalau untuk simplicity pemasangan memang benar di Ya, supercharge. supercharger. Tapi untuk tenaganya Turbo. enakan yang turbocharge. Begitu kita mau nambah power, udah kita cuman pasang boost control aja. Kalau yang itu kan puli atasnya udah kita kecilin, paling kecil. Puli yang di kertasnya udah digedein gitu. Tetap aja kemarin 7 PSI di RPM atas doang. Oh berarti kalau JB74 pernah ngerjain Om ya? Pernah. Pakai Banyak turbo? kita. Pakai turbo? Turbo banyak, supercharge sekali. Om, kalau turbo, kan Matic nih Om. Ngemakan nggak tuh? Di selama ini di kita belum pernah ada yang bermasalah dengan gearboxnya, tapi saya pernah dengar dari tempat lain, dia bilang dia pernah jebolin Matic-nya sekali. Karena turbo yang dia pakai lebih kecil, jadi di RPM bawah udah peak boost. Ya. Jadi bikin stres ke Matic-nya. Oke, Dia bilang harusnya nggak kayak mobil gitu. baru dipasang kita dia jebol gearboxnya, dia bilang, tapi dia gantiin gearboxnya. Dia bilang gitu, tapi sama ini kita nggak pernah sih. Boost 05, 055 nggak pernah. Menarik, gue kayaknya mau ngangkat yang 5 pintu nih Om. Kan lebih nggak bumpy lah, lebih enak lah dibandingkan yang 3 panjang pintu. dikit sih. Iya. Nah kebayang tuh kalau misalnya 5 pintu kayaknya enak nih kalau agak dikebutin gitu dibandingkan yang 3 pintu. 3 pintu mobil fun aja lah udahlah. Kalau yang 5 pintu kayak lucu nih Om. Kalau yang 3 pintu katanya sih either you love it or you hate it. Asli, bener. Kan kebanyakan kan kita beli gym itu kan nostalgia aja. Betul. Iya, ada historical aja. Kalau harian mah, ya gitulah. Nah, nih Om, kita pengen dyno nih Om. Di sini Om, gue penasaran horsepower itu berapa sih? Bukan yang penasaran, gue juga penasaran juga. Lu penasaran ya? Iya. Ayo, Nanti gas gue kita siapin ya. Iya, siap. Oke. Oke, kita mulai Om ya. Ya. Let's go. Koko cuan. Ini dong, Anthony. Obet, Ivan, banyak yang nanya bikin kontennya kapan? Aduh, kita lagi nunggu Obet balik dulu nih. Siapa ini udah 6 bulan lagi ngurusin itunya, ada urusan keluarga. Oke. Berarti rehat dulu? Rehab dulu. Harus sih 2026 balik lah. Wih! Harusnya. Tuh, kemarin kan gue sama Ipan kan? Iya, yang coding Waduh. BMW. Iya. Ini mana nih? Koko cuan sama Obet? Tuh, dapet jawabannya katanya. 2026 mau comeback. Yoi. Konten dia. Comeback. Konten dia. Ya enggak? Lu berarti di sini? Di sini, vlog bengkel, ya kan vlog bengkel, tes mobil, vlog bengkel. Tetre, berarti sekarang dia. Nih Ton, gue baru lihat nih. Hub dyno nih. Iya, apa dyno yang model gini nih? Bener, ini hub dyno namanya. Jadi on hub kita sebutnya nanti power on hub. Bukan on wheels. On wheels mirip on wheels lah powernya kurang lebih. Oh, oke. On wheels lah. Jadi ini aman nih kalau misalnya mau mobil power gede kita nggak takut. Iya. Enak kau? Enggak, tadi nyobain RPM-nya dong. Oh, RPM.
biar mesinnya tidak panas. Itunya mati tuh, layarnya, gradinya. Ini ya? Iya, ada dipnya. Gue mau cek. Di apa? Tan? Jet, Torsinya tadi Oh. jatuh. ini JC32 juga standar. Oh iya. Ini JC32 standar, ini di supercharge. Ini standar hijau? Nah, Yes. Ini supercharge? iya. Mobil lain, mobil lain. Mobil lain. Oh, mobil lain, oke. Iya, rekaman kita dulu. Iya. Oh, ini nih, supercharge nih. Ya. Karena tadi kalau saya lihat di bawah RPM 4000 itu air fuel ratio-nya itu agak stoichiometric, jadi bukan untuk power. Di AFR-nya kurang lebih di 14, begitu di setelah 4000 itu dia baru masuk di bawah 11. Oke. Nah, sebenarnya untuk supercharge sih agak rich sih dia kalau udah masuk bus. Busnya berapa ya? Nah, seperti tadi saya bilang, busnya linear. Ya, Nah, ya. di RPM bawah itu hanya 0,8 PSI, ini sampai ke 6 PSI, atau kita bisa ubah juga. Berarti ikutin Kembar. RPM dia ya? Yes, kalau kita mau lihat pakai bar, nah 0,6 bar. 0,5 ya. iya 0,45 itu pun di RPM 7000. Kalau Iya, di RPM 5000 itu cuma 0,3 busnya. Itulah bedanya supercharger sama turbo. Yes, kalau turbo charge di sini bisa udah 05 dulu. Baru turun. Iya. Ya, kalau ini ya, kalau kebanyakan kalau mobil-mobil dipakai di jalanan kan di bawah RN 3000. Ya busnya ya 0,1-an Iya, katanya. Makanya tadi kalau Gofar bilang kok kayak Kayak biasa aja oh, ya? biasa aja ya, Ah. karena kan daily ya di sini-sini ya kayak geli-geli dikit. Iya, iya. Makanya turbo tuh udah berasa kenceng tuh. Neng. Oh, ini kencang mesti tarik sampai goceng lebih. Yes. Ini horsepower belum ketahuan ya, Om? Udah. Udah. Kalau ini data di mobil Swift JC32 yang NA. Kalau yang setelah di supercharge 180 HP di hub. Kenapa dibilang di hub bukan di wheel? Karena rodanya tidak terpasang. Iya, iya. 180 horsepower. Yes. Aslinya tuh di 100 doang ya? 112. 112 ya? Nah, kayaknya lumayan Torsi itu, signifikan nih torsi itu. Torsinya di 200 Nm, Om, Ya ya? 200-an, 203, 200. Ih, tapi di 6.000. Yes. 6,5. 6.000 RPM. Jadi kalau kita lihat dengan yang posisi NA standarnya, ini di RPM 2000 sampai RPM 2500 kurang lebih mirip-mirip, tapi setelah RPM 2,5 baru ada kelihatan beda-bedanya. Nah, dari penglihatan Om Teddy nih, mesin mobil Swift ini gimana, Om? Oh, terus terang kalau dari misalnya di Suzuki ini, mesin M ini mesinnya gila sih, Iya. badak. Wih, Iya. Sampai saya ada customer satu bengkel yang dia bikin Swift itu diturbo-turboin. Saya sampai bingung. Udah berapa tahun bolak-balik bus tinggi. Gue bilang, kok nggak jebol-jebol sih ini mesinnya? Kalau yang di Honda udah Iya, jam berapa ini kok iya. nggak jebol-jebol? Kuat nih mesinnya. ZC ya? Yang kode ZC ini? M15, M15 ya? segala kuat. Oke. Ih, tapi ada lag-lag gitu nggak sih, Om? Ya kalau supercharge ya karakter bawah-bawahnya mirip-mirip kayak NA gitu, dia tidak ada lagi. Iya. Berarti mesin aman ya, Om ya? Aman. Nggak ada masalah, Om ya? Aman. Cuma ini doang nih, OBD-nya kayak ini dah tuh, elektrikalnya mesti dicek tuh, Om ya? Gradinya mati. Sebelumnya nyala nggak? Nyala. Ini gue pakai cuma buat ngider dikit doang. Baru tadi pagi. Oh, tadi pagi. Iya. Lah, kok nggak nyala? Nanti dicek-cek sama Om Teddy lah, elektrikal. Ya nggak? Tuh, tapi oke. Roadtrax ya? Iya, Roadtrax. Roadtrax-nya C berapa nggak tahu? Nggak tahu gua. 14, 16 atau berapa? Nggak tahu gua. Ada nggak di situ? Kon? Biasanya ada labelnya C berapa gitu-gitu. Iya, iya. Nggak tahu gua nih. Cuma dapat Roadtrax doang. Tapi oke lah nih. Swift Sport manual 3 pintu gua. Itu banyak yang diganti. Kenapa juga diganti nih? Cuman jadi iya. Nah, sembari ngecek itu apa ya, gradinya tuh layar yang tadi gue bilang, Om, kadang-kadang ngerem kayak ngebagel ya, dipencet kok kayak nggak mau ngerem gitu, kayak keras. Iya.
Tadi cek aja, dicek aja. Tapi yang penting mesin nggak masalah kan, Mesin sehat. sehat. Kenapa ketekuk? Ini di sini Enggak, ini diubah sini karena apa? Posisinya Ngaruh nggak om? di Posisi remote. diubah, jadi ngebagel. Karena ada ini road tracknya ya? Iya. Ini juga nekuk nih, cuman Itu kali penyebabnya tuh ya? Oh iya, posisi ini harusnya di belakang sini. iya, cuman karena ada super charge ini. Berarti kita tinggal aja mobil Swift gua. Tuh, teman-teman kalau misalnya mau yang tadi gua bilangin remap, ini banyak yang komen bahas ini, Ton sama Om Teddy. 2 SKS dapat pelajaran remap. Woi, pasti gitu dong. 2 SKS. Iya. Bersama dosen Teddy. Tuh, pasti ada komen gitu. 2 SKS. Respect. Wah, respect dia. Kalau sama Om Teddy mah respect. Dan baru tahu gua dia awalnya main bensin. Oh iya. Baru tadi tahu gua. Baru tadi Om. Pasti banyak yang nyangka gitu Om ya? Iya, banyak banget. Iya. Diesel apakah bisa bensin? Iya. Kejawab udah. Penasaran gua. Agak awam soalnya gua dengan rev ini. Akhirnya gua main ke rev. Om Teddy terima kasih. Siap. Ya, Antoni makasih. Siap. Yang penting gua bahagia, mesin tidak apa-apa. Udah ketahuan 200 horsepower Om ya? Iya, Di 6.500. 180. Ya kalau di mesin Ya. kurang lebih 200 lah ya. Iya, bahagia gua. Dari 112 ke segitu naiknya oke lah. Berarti aman. Tinggal tolong dicekin rem sama layar ya tuh gridinya. Terima kasih semuanya. Om, sekali lagi terima kasih. Siap. Rev Engineering terima kasih. Silakan follow nih Instagramnya Rev nih sama Antoni. Om ada Instagram Om? Teddy Rev. Teddy Rev tuh. Silakan follow. Ya enggak? Biar saya adu semuanya. Akhir kata Gofar Hilman pamit. Bye semuanya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Nggak apa-apa lah, rem nggak dipakai kan. Ya.